Halo pemirsa Kim Channel di mana saja Anda berada, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Jimmy Tabisu di Kim Channel. Baik teman-teman semua, hari ini saya mau unboxing atau mau preview satu produk dari Papua Barat, yaitu Smilax. Krim Smilax, ini dia. Sebelum saya lanjut dalam pembahasan krim Smilax, saya berharap buat teman-teman semua bisa subscribe channel kami, Kim Channel. Jangan lupa tekan lonceng buat teman-teman yang ingin selalu mendapat notifikasi atau video-video terbaru dari Kim Channel. Terima kasih teman-teman. Selamat menyaksikan channel kami ini. Baik teman-teman, untuk mengetahui apa itu krim Smilax, ikuti liputan satu ini. Franz Karet, pria asli Papua yang berinovasi dengan meneliti daun bungkus atau yang sering disebut dalam bahasa Latin Smilax rutondifolia. Daun bungkus yang sering digunakan masyarakat lokal Papua sebagai ramuan tradisional untuk meningkatkan keperkasaan dan kepercayaan diri pria dewasa. Hingga saat ini proses pemakaian daun bungkus masih dilakukan secara tradisional dan hasilnya kebanyakan terjadi iritasi hingga luka serius pada kulit. Saya mau sampaikan buat masyarakat bahwa tumbuhan daun bungkus itu punya manfaat yang lebih dari yang kita tahu, begitu. Orang tua dulu pakai tumbuhan ini untuk menyelam. Orang tua dulu pakai tumbuhan ini untuk dayung dengan perahu dari pulau ke pulau. Orang tua dulu pakai tumbuhan ini untuk perang, untuk jalan. Tumbuhan ini daun bungkus. Cuman karena dia lebih terkenal ke urusan pria, jadi tumbuhan ini jadi tabu di telinga orang. Nah, karena pohon ini dia tabu, akhirnya setiap kali orang lihat pohon ini pasti dong bunuh, begitu. Sementara pohon ini dia hidup hanya di kawasan yang terbatas. Jadi kalau dibunuh-bunuh terus, akhirnya pohon ini habis dan kita kehilangan aset yang luar biasa, begitu. Artinya ini pohon yang diciptakan oleh Tuhan yang harusnya kita jaga juga sama-sama. Franz menambahkan pertama kali ia melakukan penelitian sejak tahun 2007 sebagai dosen pada salah satu sekolah tinggi di Manokwari. Hal tersebut memacu dirinya untuk mendalami setiap zat yang terkandung dalam daun bungkus tersebut. Saya tertarik meneliti itu sejak tahun 2007. 2007 itu pertama kali mulai meneliti. Penelitian pertama sukses, tapi penelitian berikut tidak sukses, begitu. Nah, kenapa saya tertarik meneliti? Saya sendiri mungkin karena saya dosen, jadi saya lihat begitu langsung ada keinginan untuk meneliti. Tapi kalau meneliti untuk mencari uang saat itu tidak ada pikiran begitu. Saya hanya yang penting ini apa, begitu, bagaimana menjelaskan dia saat itu. Nah, penelitian dari 2007 itu mulai picu adrenalin itu sampai dengan tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020. Jadi di sekitar tahun 2017 begitu. 2017 itu kita sudah mulai masuk ke laboratorium, masuk keluar. Satu laboratorium keluar, laboratorium lain keluar, laboratorium lain. Nah, apa yang membuat penelitian itu dia agak lambat itu karena fasilitas penelitian di Indonesia, khusus di Papua ini tidak lengkap, Pak. Jadi terpaksa kita harus keluar daerah. Nah, untuk keluar daerah saat itu kan biaya besar sekali, begitu. Jadi harus kumpul-kumpul uang, dapat berangkat. Begitu. Nah, di akhir tahun 2020 baru kita mulai ketemu formula yang bagus. Kalau tujuan penelitian kita itu tentang bagaimana mencegah luka atau iritasi pada pasien saat menggunakan tumbuhan daun bungkus. Jadi
penelitian itu diarahkan ke apa yang menyebabkan luka begitu. Dari situ kita ketemu bahwa memang penyebab luka itu sulfat. Sulfat ini kalau kena air, rumus kimia berubah jadi asam sulfat begitu. Jadi orang pakai tumbuhan ini, tumbuhan daun bungkus secara tradisional itu biasanya kena air langsung luka, karena sulfat itu begitu kena air jadi asam sulfat. Asam sulfat kalau di industri logam itu dipakai untuk kasih hancur karat atau terak bekas pembakaran logam gitu. Nah, sulfat di tumbuhan ini cukup besar, sangat besar. Jadi kalau kena pasti luka. Nah, sulfat ini yang kita kurangi sehingga di akhir tahun 2019 kita tahu persis bahwa ternyata kurangi sulfat di tumbuhan ini dengan cara begini A, B, C dan D dan seterusnya begitu. Dan untuk kurangi itu rumit, Pak. Kita pakai alat banyak. Untuk proses pembuatan Smilax rutondifolia, Frans Karet secara swadaya membangun pabrik skala rumahan yang beralamatkan di Jalan Pisang Reremi, Santa Rita, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan peralatan pendukung yang masih terbatas, tidak menghambat semangatnya dalam menciptakan krim Smilax rutondifolia. Jadi untuk produksi Smilax ini kita punya 3 ruangan. Ruangan pertama itu untuk bahan baku masuk pertama kali. Jadi di ruang pertama itu bahan baku kita hancurkan sampai halus, kemudian sari daun diambil. Nah, tumbuhan ini dia perlu perlakuan khusus waktu produksi karena karena sulfatnya tinggi. Jadi gas yang keluar dari tumbuhan ini kalau kena mata itu pedih sekali, seperti bawang merah lah kira-kira. Cuman bawang merah kita masih bisa tahan kalau kena mata, kalau ini tidak bisa tahan, sehingga untuk produksi tumbuhan daun bungkus ini memang butuh perlakuan khusus begitu. Nah, bahan baku yang masuk di ruang pertama itu dalam bentuk daun-daun mentah. Daun itu kemudian dibersihkan, dimasukkan ke ruang penghancuran untuk ambil sari daun, kemudian dari situ pindah ke ruang destilasi. Nah, kita di sini lakukan destilasi untuk ambil jasad dari tumbuhan yang tadi diolah itu di ruang pertama. Pindah ke ruang kedua, cairan itu dirubah menjadi jasad tumbuhan yang sudah didestilasi. Nah, tumbuhan yang sudah didestilasi itu yang menjadi bahan baku utama buat kita. Nah, produksi selanjutnya untuk saat ini memang kita belum produksi 100% di Papua. Karena untuk merubah ke krim kita masih butuh alat-alat seperti rotary evaporator dengan sentrifuge begitu. Ini alat destilasi. Destilasi ini sampai di sini. Yang di belakang itu untuk tampung air dingin, air panas begitu. Air dingin dan air panas. Ini ruang pembakaran sari daun bungkus. Jadi daun bungkus dari ruang produksi pertama, sari daun dimasukkan ke dalam ruang ini, kemudian dibakar dengan kompor gas begitu. Air fungsinya untuk dinginkan ruangan supaya ini tidak terjadi apa-apa di dalam ruang pembakaran. Sesuai dengan data dari bulan Juni hingga akhir tahun 2020, Smilax rutondifolia berhasil dijual ke 31 provinsi, tersebar di 108 kota, dan juga tembus ke pasaran luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan juga beberapa negara di Eropa.
Untuk saat ini, Frans Karet telah mengurus hak paten pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat dan juga izin produksi dari BP POM serta izin halal dari Majelis Ulama Indonesia Papua Barat. Ia berharap agar beberapa izin yang ia telah urus dapat segera dikeluarkan agar proses produksi dapat berjalan lancar. Untuk satu produk krim dihargakan Rp100.000 hingga Rp250.000. Frans Karet berharap adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan penelitian yang sedang ia lakukan, sehingga ke depan produk Smilax Ruton Difolia asli Papua Barat dapat besar dan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat di tanah Papua. Teman-teman, terima kasih masih stay terus di Kim Channel. Baik, teman-teman sudah menyaksikan liputan tadi. Nah, sekarang saya mau membuka atau mereview apa yang ada dalam Smilax ini. Krimnya bentuknya seperti apa dan apa kegunaannya. Krimnya seperti ini, teman-teman, dan ada buku petunjuknya atau ada petunjuknya, kertas petunjuk, bukan buku ya, kertas, ada petunjuk di sini. Semuanya ada di sini, teman-teman. Teman, ini bentuknya krim Smilax. Yang saya pegang ini isinya 40 gram. Tulisannya Smilax dan juga ada komposisinya mengandung sulfat, asam oksalat, mikrobacillus, enzim proteolitik, mineral, vitamin, dan asam amino. Krim Smilax. Aturan pemakaiannya, oleskan semua bagian usia 17 tahun ke atas. Nah, ini dia punya krimnya seperti begini. Untuk produknya kita akan lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini di krim di dalam ini ya. Kemasan seperti ini. Jadi masih tertutup. Ada plastik oil ya. Anti panas ini ya. Ini 40 gram. Nah, ini dia. Nah, ini. Apabila mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi histamin dapat mengakibatkan overhistamin, gatal-gatal dan berair. Dapat diatasi dengan cara bilas di air hangat dan sabun. Dilarang konsumsi makanan tinggi histamin, siput, kerang laut, udang, kepiting, cumi, daging, susu, dan kacang-kacang, dan dilarang minum alkohol. No alcohol. Ini khasiatnya. Menambah ukuran, meningkatkan ereksi, mencegah ejakulasi dini, dan memperbaiki hormon. Ini kantor pusatnya ada di alamat Reremi Santarita, Jalan Pisang nomor 22, RT 3 RW 11, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ini dia 0812 48 533 567. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Itu tadi review tentang krim Smilax. Buat teman-teman yang berminat, bisa komen-komen di bawah sini, dan juga bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini juga. Terima kasih. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe Kim Channel. Dan juga ingin mendapat video-video terbaru dari channel kami, silakan klik lonceng. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.